buku ini versi bahasa Inggrisnya juga laris banget. Kemarin juga cukup populer ya di media sosial ya untuk buku yang versi bahasa Inggrisnya. Nah ini sekarang sudah hadir yang versi bahasa Indonesia ya. The Next Conversation, Siasat Bicara Tanpa Berdebat. Kadang kan kalau orang ngomong itu kalau omongan dikit ya. Nah ciri-ciri orang kalau omongan itu biasanya itu langsung melulu teman-teman ya. Nah langsung ngeyel. Nah itu kalau orang ngeyel melulu berusaha mendebat. Nah, itu berarti dia tandanya kalah omongan, teman-teman ya. Lantas gimana caranya? Kalau kita misal di satu sisi sedikit kalah omongan, nah supaya gimana hasrat apa ya? Jiwa-jiwa T-Rex kita tidak mengaum itu gimana ya? Biar jiwa-jiwa T-Rex kita tidak mengaum. Nah, pasti kan kalau kita sedikit tertekan ya, pasti kan jiwa-jiwa T-Rex kita itu pengen mengaum gitu loh ya, teman-teman ya. Pengen nguntal ya, teman-teman ya. Nah, tapi di sini akan dijelaskan gimana sih supaya kita bisa bicara dengan smooth ya tanpa kelihatan seolah-olah kita itu mendebat, seolah-olah kita itu nggak kelihatan supaya seolah-olah kita itu pengen bacok gitu, enggak ya teman-teman ya. Nah, the next conversation ini akan mengubah cara pandang kita ya teman-teman ya dalam berkomunikasi ya teman-teman ya dengan siapapun kita bicara ya teman-teman ya. Nah, selamanya itu akan mengubah cara pandang kita gitu loh ya untuk buku ini. Ini karya dari Jefferson Fisher ya, seorang pengacara dan salah satu orang yang paling diakui dalam hal komunikasi dan perdebatan. Ini keren sekali nih teman-teman. Jadi beliau ini si Jefferson Fisher ini akan membagikan sebuah panduan ya yang telah teruji untuk mengubah hidup kita dan memperkuat relasi kita teman-teman ya. Jadi berkat di sini akan dijelaskan secara singkat ya, secara tajam, lebih tajam dari silet ya, kayak di RCTI dulu ya teman-teman ada acara namanya silet ya. Nah ini lebih tajam dari silet ini teman-teman ya. Nah ini akan dijelaskan secara simple, secara sederhana ya teman-teman dan praktis ya. Gimana sih supaya kita tidak kelihatan seolah-olah pengen bacok, kepengin berdebat teman-teman ya, seperti itu. Nah tapi gimana sih supaya kita caranya itu berani berbicara tanpa kelihatan mendebat. Nah itu teman-teman. Ini kalau kita lihat ya si Fisher ini, si Jefferson Fisher ini dia punya banyak sekali followers ya di media sosialnya juga ya teman-teman ya. Dan ini buku ini yang pertama adalah untuk mulai gimana sih menangani pembicaraan yang mulai memanas. Kadang kan ketika kita obrolan itu levelnya tensinya mulai naik. Nah ketika obrolan mulai mendalam, kadang kan masing-masing orang itu tensinya mulai naik, mulai mencari pembenaran sendiri, mulai merasa benar sendiri. Nah, di situ semuanya itu jiwa-jiwa singa, jiwa-jiwa T-Rex, jiwa-jiwa Brontosaurus semuanya itu pengen mengaum, teman-teman ya. Nah, di sini ada sebuah sistemnya. Nah, mengapa jangan pernah memenangkan perdebatan? Karena apa, teman-teman? Kalau kita memenangkan perdebatan, itu ya sama aja kita yang kalah, teman-teman ya. Kita seolah-olah itu pengen menang sendiri kalau menang dari sebuah debat itu ya teman-teman. Tapi kalau dari sebuah obrolan, dari sebuah negosiasi kita menang sambil tersenyum, itu kan rasanya lebih lega dibandingkan kita menang habis debat soro-soro sampai gebrak-gebrak meja sampai melulu kan nggak seru ya teman-teman ya. Nah itu rasanya tetap sakit gitu loh ya. Nah lantas gimana caranya sih supaya kita bisa memenangkan sebuah pembicaraan tanpa adanya perdebatan seperti itu. Dan yang kedua, nah, itu cara menyampaikan maksud dan tujuan dengan tegas dan jelas. Nah, tegas itu bukan berarti bengok-bengok, tegas itu bukan berarti melulu seperti yang tak bilang tadi, bukan berarti teriak-teriak ya teman-teman ya, bukan berarti sambil matanya pengen keluar, bukan berarti seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tegas itu yang disampaikan itu benar-benar lugas, maknanya jelas, terus pronunciation-nya juga jelas dan itu tersampaikan. Itu yang dimaksud dengan tegas, tidak bertele-tele seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga di sini akan membahas tentang cara menetapkan boundaries atau batasan ya. Nah, dan membingkai percakapan. Kadang kan ketika kita tenggelam dalam sebuah obrolan ya, terus kepancing sana sini. Nah, ini kata kuncinya adalah kepancing. Teman-teman mungkin sering ya ketika dalam sebuah obrolan terlalu nyaman mungkin ya. Nah, itu siasat dari lawannya teman-teman untuk memancing teman-teman. Gimana caranya yang awal dibikin nyaman terus tiba-tiba teman-teman kepancing. Akhirnya oversharing. Nah, kalau oversharing gimana caranya? Nah, ini akan
jelaskan di buku ini gimana sih cara apa ya istilahnya itu menetapkan boundaries. Dalam komunikasi juga ada boundariesnya ya teman-teman ya. Mana yang bisa disampaikan, mana yang tidak boleh disampaikan, itu harus ada boundariesnya teman-teman. Kalau teman-teman tidak memberikan boundaries atau batasan, teman-teman bisa oversharing terus. Kalau oversharing terus, kalau dalam hubungan sosial ya masih nggak apa-apa. Tapi kalau dalam urusan bisnis teman-teman itu bisa amsyong terus. Berarti lawannya teman-teman bisa tahu rahasianya teman-teman. Kalau tahu rahasianya teman-teman bisa dengan mudah menghancurkan teman-teman. Seperti itu ya. Nah terus yang keempat, ini mengapa lebih sedikit bicara itu lebih baik. Loh, gimana maksudnya lebih sedikit bicara lebih baik? Karena begini ya teman-teman ya. Nah, apa ya, pembicara yang hebat itu bukan orang yang banyak bicara, bukan orang yang bicaranya tinggi ya teman-teman ya, tapi orang yang bicaranya sedikit dan lebih banyak mendengarkan. Mendengarkan maksudnya gimana? Ketika orang ngobrol itu tidak dipotong dengan seenaknya. Banyak orang yang merasa sok pinter ketika orang lain ngobrol, wah dipotong seenaknya itu teman-teman ya. Nah itu berarti tandanya dia cuma pengen validasi, seperti itu ya teman-teman ya. Orang yang merasa hebat tidak butuh validasi teman-teman, tidak akan memotong pembicaraan. Dia cukup dengarkan dulu, dengarkan baik-baik. Kalau memang ada sesuatu yang janggal atau sesuatu yang tidak sesuai, baru nanti papras teman-teman. Maprasnya itu terakhir, bukan ketika orang lain itu ngobrol langsung disauti, langsung dipapras, enggak teman-teman. Itu salah banget seperti itu. Jadi didengerin dulu teman-teman, baru nanti kalau di akhir dia udah diem, papras seperti itu. Terus yang kelima ini ya, dia mengubah konflik menjadi hubungan lebih dalam. Nah ini aku juga pernah mengalami gimana sih mengubah konflik menjadi hubungan lebih dalam. Ketika terjadi sebuah konflik, pasti kan masing-masing dari personal, dari individu itu kan pasti sungkan ya, sungkan untuk memulai obrolan lebih dulu. Nah justru dengan adanya konflik itu hubungan kita malah jadi makin dekat loh teman-teman ya. Karena kalau awalnya nggak berkonflik ya paling ya cuma sekedar teman biasa, tapi kalau bermula dari konflik kan kita akhirnya ngobrol, kita cari solusinya gimana. Nah dari situ kalau kalau ada dua orang berkonflik ya teman-teman, salah satunya harus memang berkepala dingin. Kalau dua-duanya panas, meledos teman-teman ya. Salah satunya kepalanya harus dingin, harus ambil dari bawahnya. Nah, kalau sudah bisa ambil dari bawahnya, ambil dari sisi yang lain, justru kita yang menang di situ. Nah, dari sebuah konflik, nah akhirnya teman-teman yang bisa mengambil keuntungan dari situ. Nah, harus dengan kepala dingin. Seperti itu ya teman-teman. Pastinya akan dijelaskan di sini dengan detail bagaimana sih mengubah sebuah konflik menjadi hubungan yang lebih dalam, seperti itu teman-teman ya. Ini banyak sekali akan dijelaskan, tentunya ini keren sekali. Apapun yang ingin teman-teman katakan ya. Nah, dan bagaimana cara mengatakannya itu semuanya akan dijelaskan di buku The Next Conversation, Siasat Bicara Tanpa Berdebat, Masterpiece by Jefferson Fisher. Harganya juga oke, juga murah banget ini. Nah, harganya dari 110.000 jadi cuma berapa ini? Jadi cuma 88.000. Teman-teman dapat harga berapa itu ya? Nah, ini